Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, today we're gonna bring you our trend reports from the designers of the season. Let's begin the show. Fashionista, desainer kenamaan tanah air Eddie Betty beberapa waktu lalu menggelar show tunggal bertajuk Luminescence. Seperti apa koleksi-koleksi ditampilkan? Here we go! Fashionista desainer Eddie Betty menggelar fashion show Luminescence sebagai comeback setelah 7 tahun tanpa peragaan busana tunggal. Luminescence yang dalam bahasa Prancis berpadanan dengan kata cahaya, silau atau mengilap, nama Eddie seakan kembali bersinar terang. Sebagai individu yang pernah menetap di Paris untuk menimba ilmu di dua sekolah mode bergengsi dunia, Fleury de la Porte dan Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Eddie tampaknya sulit lepas dari pengaruh budaya Prancis. Hal itu terlihat dalam koleksi-koleksi yang ditampilkan. Matahari sebagai sumber cahaya dan energi bagi semesta menjadi inspirasi utama koleksi terbaru Eddie Betty yang berjudul Pendar. Ia lalu menerjemahkan gerak sinar ke bentuk rancangan gaun-gaun eksperimental yang indah, tempat bertemunya konstruksi desain yang ekstrim artistik dan karakter yang romantic opulence. Eddie juga menangkap sifat reflektif cahaya yang berpendar di permukaan samudra, di tepi-tepi ombak yang menghempas, di ritme gerak nelayan yang menebar jaring di antara garis-garis tenang keramba di laut. Aspek-aspek tersebut diwujudkan dengan keunggulan cutting, handcrafting, dan tata ornamentasi yang tak terduga. Deretan gaun berikutnya semakin memperlihatkan ciri khas Eddie Betty, avant-garde, struktural, romantis dengan permainan potongan yang berfokus pada bustier dan corset. Jadi sebenarnya karena ada hasil dari perenungan itu waktu kita zaman COVID yang duduk di pantai, terus saya merenung di laut, saya pikir oh ya bagus ya, ternyata saya terinspirasi dari terpaan atau pendaran matahari ini menuju ke laut, ke dalam laut dengan biota-biota lautnya, makhluk-makhluk lautnya, dan aktivitas-aktivitas orang-orang yang di sekitar laut itu sendiri. Kayak nanti kalian akan melihat kayak keramba-keramba peternakan ikan, nelayan-nelayan gitu. Terus juga ada aktivitas-aktivitas orang-orang di tepi pantai yang lagi bertamasya. Terus nanti pembukanya itu sengaja ditampilkan suara deburan ombak dengan anak-anak kecil yang lagi berlarian di pantai. Jadi sebenarnya nanti harus ikut tenggelam dalam impian saya juga. Biar kita juga sama-sama berimajinasi. Karena terlalu luas, saya tidak bisa
nggak bisa desain sampai sekomplit itu karena saking luasnya laut. Tapi intinya adalah dengan pendaran itu, dengan cahaya itu, saya hanya ambil intisarinya aja, kilau-kilaunya aja. Dan bagi saya pendaran itu adalah semangat saya untuk lebih berkreasi lagi, lebih menantang diri saya sendiri gitu. Karena waktu perenungan dari COVID itu kan kita kan rada drop nih. Apakah kehidupan kita akan selesai di sini atau berlanjut atau gimana nih desain ini atau gimana? Ternyata yang saya butuhkan itu adalah semangat. Dalam koleksi Pendar, Eddie Betty membagi show-nya dengan 2 sequence, di mana sequence pertama lebih banyak bernuansa gaun pesta. Inspirasi utama Eddie membuat koleksi terbarunya tersebut ialah matahari. Eddie menerjemahkan gerak sinar matahari ke dalam desain-desain gaun. Refleksi cahaya yang indah yang berpendar ke permukaan samudra juga diterjemahkan Eddie ke karya gaunnya dengan permainan warna, cutting, handcrafting, dan tata ornamentasi pada gaun. Gaun-gaun tersebut menghadirkan kilau material dan lipatan-lipatan yang menciptakan visual yang menawan. Siluet rancangan gaun dibangun dengan pendekatan arsitektural, mulai dari struktur skulptural dan ornamentasi yang kompleks, namun tetap menghadirkan siluet tubuh yang seksi. Seperti kain atau apa, tapi kita coba pakai besi, pakai akrilik, pakai karet, pakai tali pinggang, jadi pakai plastik, jadi pakai kulit yang dipotong-potong, jadi nggak mesti harus kain. Jadi ini koleksi agak eksperimental bagi saya karena untuk memotivasi diri saya sendiri. Kalau saya sih pribadi, saya hanya saya nggak bisa bilang secara global, tapi biasanya tip yang paling mendasar itu kayak misalnya kalau kita kelihatannya agak berisi, kita akan pakai potongannya lehernya V, karena V itu kan lebih
lebih panjang dan akan buat kita lebih kurus gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kurus, ya kita kalau bisa jangan V-nya jangan terlalu besar. Jadi agak ditutup-tutupin. Tapi keadaan fashion sekarang biasanya orang udah melanggar dari dasaran-dasaran formal itu. Jadi sekarang orang lebih ekspresif apa yang mereka mau. Jadi nggak mesti yang seperti yang Edi bilang itu diterapkan di klien-klien. Jadi kadang-kadang mereka bilang, oh nggak apa-apa, saya memang mau pakainya kayak gini. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini masih ada koleksi lainnya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.